Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Sail TV. Kali ini kita akan mencoba belajar mengaji, yaitu belajar tajwid. Mudah-mudahan teman-teman yang masih setia di channel Sail TV, mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan diberikan kesehatan. Ya teman-teman, kita lanjut saja ataupun kita mencoba belajar tajwid. Apabila nanti saya ada kesalahan, mohon dimaafkan ataupun dikritisi di kolom komentar teman-teman, karena saya juga masih belajar. Ini pengantarnya, yaitu membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bacaan lainnya, karena dia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya, ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Itu ada di surat Hud ayat 1. Kita lanjut teman-teman. Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Satu dari sekian banyak kemukjizatannya ataupun Al-Quran ini adalah balasan pahala bagi yang membacanya, terlebih mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling penting adalah bukan saja membacanya, tapi mengamalkan sedikit demi sedikit. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab lain. Sampai cara membacanya pun juga harus sesuai dengan aturan mainnya ataupun tartil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil atau perlahanan. Jadi jangan terburu-buru, jangan nanti salah ketika melafalkan ataupun mengucapkannya. Dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan memahami tajwid. Yang pertama, dalil pertama diambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil, atau dalam kurung bertajwid. Dalam Quran surat Al-Mujammil nomor surat 73 ayat 4 juga, ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya ataupun bertajwid. Dalil yang kedua diambil dari as-sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana cara ataupun membaca Al-Quran dan salat, maka beliau menjawab, ketahuilah bahwa baginda SAW salat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau salat tadi. Kemudian baginda kembali salat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau salat tadi hingga menjelang subuh. Kemudian dia Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah SAW dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ataupun ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Hadis ini nomor hadis ini 2847 di Jami' At-Tirmizi. Dalil yang ketiga diambil dari ijma atau pendapat para ulama besar, yakni kesepakatan para ulama yang dilihat dari zaman Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan hukum atau sesuatu yang fardu ataupun wajib. Nah, ini teman-teman, pengertian dari tajwid itu sendiri. Tajwid secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawwada, ya, jawwada.
Dalam bahasa Arabnya adalah jawada yujawidu tajwidan. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafalkan atau melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Nah, ini dalam ilmu tajwid dikenal beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam pembacaan Al-Quran. Di antaranya yang pertama, makharijul huruf, yakni tempat keluar masuknya huruf. Yang kedua, sifatul huruf, yakni cara melafalkan atau mengucapkan huruf. Yang ketiga adalah ahkamul huruf, yakni hubungan antara huruf. Dan yang keempat adalah ahkamul maddi wal qasr, yakni panjang dan pendeknya dalam melafadzkan ucapan dalam tiap ayat Al-Quran. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima, ahkamul waqaf wal ibtida, yakni mengetahui huruf yang harus dimulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf. Dan yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Keenam adalah al-khat al-usmani. Selanjutnya teman-teman, ini adalah letak ataupun letak-letak huruf yang sering kita ucapkan ketika membaca Al-Quran. Waw, ba, dan mim itu adanya di bibir ini ya. Terus fa itu ada di dua gigi paling atas, paling depan ya, paling atas. Kalau qaf itu ada di tenggorokan di sini ya. Kaf itu ada di lidah paling dalam. Jim, shin, ya itu ada di tengah-tengah lidah, dan di ujung lidah itu ada to, dal, ta, zo, za, dan sa. Dan di pinggir sebelah kanan itu ada alam, nun, ro. Dan di lidah bagian kiri kalau nggak salah ini adalah nun, lam, dan ro juga. Dan di pinggir lidah ataupun di ini apa masuknya di sini yaitu do. Ini juga do. Dan ini di bagian gusi ataupun ujung sebelah sini gigi paling bawah, berarti kalau nggak salah ini teman-teman mohon dikoreksi, ada sod, zai, dan sin. Kalau fa itu sama di sini dekat dengan ini juga ya. Ini kalau fa uffin gitu, uff, jadi ada keluar sedikit suara di ujung gigi paling atas. Kalau mohon maaf teman-teman kalau saya salah, saya juga masih belajar. Waw, ba, mim sama di bibir dia. Selanjutnya teman-teman, waqaf artinya sebaiknya berhenti. Ada waqaf lazim, ini harus berhenti, wajib ini ya berhenti. Mu'anaqah, berhenti di salah satu titik, jadi ada nih titik 3. Titik 3 kalau kita mau berhenti di salah satunya saja teman-teman. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan waqaf mutlak ada to, ini cirinya ketika kita baca Quran nanti kita akan bertemu dengan to, sebaiknya berhenti. Al-waqful aula, kola kayak gini ya, ini baiknya berhenti. Kalau kalian teman-teman ketika baca Quran bertemu dengan kola, sebaiknya berhenti. Nanti kita praktekkan di video-video selanjutnya. Al-waqf qaf, ini sebaiknya berhenti juga. Waqfu jaiz, ini cirinya adalah jim, boleh berhenti juga boleh terus. Al-waqfu mamnu, lam alif, sebaiknya terus. Ini kalau kita bertemu seperti ini ketika baca Quran terus saja. Al-waslul aula, nah lambang kayak gini, sholat kayak gini, sebaiknya terus juga. Majujul waqf, benar gak bacanya? Kalau salah mohon dikoreksi. Ini ada zai, sebaiknya terus. Marhisul itu al-waqf shod, sebaiknya terus teman-teman. Terus kila huwa waqf qaf, sebaiknya terus. Ini jarang-jarang juga ya, tapi ini ada pastinya, dan kita sering, saya juga sering, dan saya baru tahu sebaiknya ini adalah terus teman-teman.
Kalau teman-teman yang lebih paham ini tolong di komentar ya, ini benar gak bacaan saya juga masih belajar, dan ini saya juga menemukan di